masih sholat, tapi kualitasnya turun, ibadahnya turun, sebetulnya sudah halikun, celaka. Oleh karena itu, bukan kejadian yang penting bagi kita, tapi menyikapi kejadian. Nah hadirin, kita udah mati-matian mengerahkan segala daya. Ini saya mau cerita rumus penting ya, karena kita kan pasti akan mengarungi ujian. Sudah dibahas kan kemarin, kenapa orang tahan menghadapi ujian sepahit apapun, karena dia punya cita-cita yang tinggi. Seorang mahasiswa ditanya, "Dek, gimana kuliah?" "Ampun, tugas terus, ujiannya berat-berat." "Kenapa adek mau mengikuti tugas dan ujian ini?" "Karena saya ingin lulus A dengan nilai terbaik." Jadi orang tahan menghadapi tugas, ujian, tes. Kenapa? Karena dia punya cita-cita yang tinggi. Sama kita juga. Orang yang paling tahan menghadapi hidup ini orang yang punya cita-cita tinggi. Kalau cita-citanya rendah, tidak tahan. Orang, maaf, ingin langsing saja, dia mati-matian pakai hula hoop. Dia tahan lapar, pagi tidak makan, siang tidak makan, malam tidak makan. Kapan makan? Ya di sela-sela itu. Tidak disebut makan, ngemil namanya. Untuk langsing saja perlu perjuangan. Apalagi mau jadi bidadari di sorga. Saya gak begitu yakin yang leha-leha itu bakal jadi itu. Karena harus ada perjuangan. Haji mau mabrur, harus berangkat. Ujian akan tahan bagi orang-orang yang punya cita-cita tinggi. Mengapa orang mau mendaki gunung? Maaf, apa yang tinggi itu di Mount Everest? Kenapa? Kenapa dia mau menahan dingin, capek, lelah, kekurangan oksigen, beban berat? Kenapa? Karena dia punya cita-cita yang tinggi. Ingin menancapkan bendera di atas. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak tahan menghadapi penghinaan, caci maki, kesulitan? Karena cita-cita kita tidak jelas. Kalau orang ingin cita-citanya mulia di sisi Allah, tidak usah heran, kita akan tahan menghadapi perjuangan. Kita akan tahan sholat malam 2 jam. Kita akan tahan saum Daud. Kita akan tahan zikir. Kita akan tahan bersedekah. Kenapa orang berani berada di barisan yang terdepan dalam pertempuran? Cita-citanya tinggi, ingin jadi syuhada. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kita cita-citakan dalam hidup ini? Kalau cita-citanya hanya kesenangan, ketenangan, itu nggak akan tahan menghadapi hidup ini. Kalau cita-cita kita enak makan, enak tidur, punya uang, dipuji, dihargai, nggak akan tahan kita menghadapi gejolak hidup ini. Pasti capek. Seperti orang yang enaknya tiduran, dia nggak akan tahan menghadapi ulangan, stres menghadapi ujian. Kenapa? Karena dia tidak punya cita-cita tinggi. Maka maaf saja rekan-rekan yang hobinya hanya duniawi, harta, kedudukan, jabatan, pangkat, pujian, penghargaan, popularitas, tidak akan menikmati hidup ini. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan itu pasti kesulitan. Kesulitan hanya dinikmati oleh orang-orang yang bercita-cita tinggi. Jelas? Nah, apa rahasianya? 5 Nih, jadi kalau punya persoalan, dengar rumusnya ya, ini penting. Sehebat apapun akal kita, jaringan kita, kekuatan kita, nggak bisa menyelesaikan persoalan. Kurang apa hebatnya Uni Soviet? Kampus begitu banyak, nuklir punya, hancur. Kurang apa hebatnya tentara Amerika di Irak? Udah rapat setakar kebek,
perlengkapan segala canggih, babak belur. Kurang apa itu rapatnya tiap malam, siang malam? Kurang apa canggihnya Israel ketika menyerbu Lebanon? Ternyata dimaki-maki, malah presidennya berzina. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah. Kalau cita-cita kita sudah tinggi, apa cita-cita kita? Ridho Allah, maka menghadapi hidup pun kita harus punya strategi. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah sendiri. Ingin tahu caranya menghadapi masalah? Ingat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Ingat baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi jalan keluar itu bukan karena kecerdasan, bukan karena kehebatan, tapi karena ketakwaan. Dan kecerdasan, kehebatan kita tuh untuk takwa. Takwa menghasilkan pertolongan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan mendatangkan rezeki, pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi mustahil nih, nggak bisa, nggak usah takut. Ini kita dalam kesulitan yang luar biasa, nggak usah gentar. Allah janji, makin kita dekat ke Allah, Allah memberi jalan keluar dari tempat yang tidak diduga-duga. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya utuh hanya Allah, tiada selain Allah tempat penggantungan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dicukupi kebutuhan lahir batin. Jadi cukup itu bukan punya tabungan, bukan punya jaringan, enggak. Cukup itu datang dari kesempurnaan tawakal. Ana indadzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Hadirin, mudah-mudahan formula ini dapat kita terapkan dalam keseharian kita. Kalau terjadi, katakan, ya sudah takdir Allah, ini episode saya. Kenapa? Enggak, sudah memang jatahnya begini aja. Wah, ada berita jelek di TV, ya sudah, memang sudah episodenya harus ada itu. Bagaimana dong dengan nanti? Nanti itu milik Allah. Yang penting kejadian ini membuat kita layak ditolong Allah. Pakailah rumus 5A. Masih ingat? Masa lupa lagi nih? 5A supaya makrifat. 1, tekad sangat kuat. Pokoknya hanya Allah tujuan saya, hanya Allah yang saya cari, ridho Allah yang saya tuju, enggak ada selain itu. Saya enggak butuh ridho manusia, yang penting Allah ridho. Kenapa? Karena ada rumusnya dalam sebuah hadis qudsi, jikalau Allah cinta ke seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril, "Hei Jibril, aku cinta kepada hamba ini." Lalu malaikat Jibril memberitahu malaikat lain dan juga seisi alam, Allah mencintai makhluk ini. Tidak usah heran, nyamuk, lalat, cacing, semua tahu ini makhluk yang dicintai Allah. Jadi kita nggak usah cari muka agar dicintai orang. Yang penting kita ikhtiar agar dicintai Allah. Nanti Allah. Kepada para istri, kalau ingin dicintai suami, tidak usah rekayasa agar suaminya cinta, capek. Itu yang bikin stres saat ini. Takut suaminya meniru seseorang. Lebih baik kejar aja cinta Allah. Nanti Allah yang membalikan hati suami. Karena Allah yang menguasai setiap hati, muqallibal qulub, pembulak-balik hati. Wah, bagaimana kalau orang sebel? Gak apa-apa, Rasul juga asalnya disebelin orang. Rasulullah asalnya Al-Amin, dicintai seantero bangsa. Rasul dakwah menegakkan kebenaran, drop. Orang sebagian benci, marah, dicaci, dimaki, difitnah, dihantam, dilempar, ditumpah kotoran, bahkan diancam mau dibunuh, diboikot. Terus saja hijrah. Usia 63 tahun, sempurna risalah Islam.
Allah yang membolehkan.